motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Ilmu yang didapat juga lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bertemu lagi kita di dalam ruangan yang mudah-mudahan ruangan ini karena akan disampaikan ilmu Al-Quran wa Sunnah menjadi barakah, menjadi mendatangkan sakinah, mendatangkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beriring salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya hari ini, hari Jumat, di mana Nabi kita mengatakan fa'akthiru alayya salatan, perbanyak kepadaku salawat. Ikhwani fid din wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Ini sesi yang kedua kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Sudah kita membahas tentang muqaddimah ya bulan yang lalu. Hari ini kita akan menjelaskan tentang al-maqsud bis sunnah, kemudian al-musammayat ahlus sunnah wal jamaah, begitu juga makna as-salaf, makna as-salafiyin. Al-maqsud bis sunnah. Saya akan membacakan ya bukunya, nanti kita akan jelaskan. Kalau kemarin kita muqaddimah biduni an-nadhar ilal kitab. Ini kitabnya di halaman 25 bagi yang punya PDF-nya. Fasunnah fil lugha at-tariqah was-sirah. Sunnah di dalam bahasa maknanya jalan ya, was-sirah dan sirah. Ya. Para ulama berselisih pendapat apakah
sunnah ini dicukupkan ya, yaitu jalan yang baik saja, atau mencakup jalan sirah baik buruk. Was-sahih, yang sahih anna al-murad biha fil lughah ya tariqah sawa kanat hasana am au qabihah. Yang sahih yaitu tariqah, mau dia baik mau dia buruk, maka ini disebut ya sunnah secara bahasa. Ya. Jadi sunnah secara bahasa jalan baik maupun buruk, maka itu disebut sunnah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang dia ajarkan tersebut, sunnah baik. Dan barang siapa mencontohkan sunnah yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti mengamalkan sunnah yang buruk tersebut. Di sini Nabi SAW membagi sunnah terbagi dua, sunnah baik, sunnah buruk. Adapun bid'ah, kata Nabi, kullu bid'atin dolalah. Bid'ah semuanya sesat. Adapun sunnah, ya secara bahasa ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Makanya hati-hati kita mencontohkan kepada manusia sunnah-sunnah yang jelek, kemudian diikuti mereka, diamalkan, maka dosa kita, ya, wal'iyadu billah, akan berjalan terus. Adapun secara istilah, maka sunnah ya, maknanya berbeda tergantung siapa yang menta'arifnya. Ahlu sunnah ya, atau sunnah di sisi ahli hadis maknanya lain, sunnah di sisi usuliyun, ahli usul, maknanya lain. Begitu juga di ahli fikih, fuqaha, maknanya lain. Sunnah dalam artian ahlul hadis, ya, para ulama hadis, adalah ma uthira 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan, atau takrir, berupa penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika itu ucapan Nabi sallallahu, maka itu sunnah. Jika itu perbuatan Nabi sallallahu, maka itu sunnah. Atau takrir, di mana Nabi tidak melakukan, tapi para sahabat melakukannya, Nabi mendiamkannya, maka ini juga sunnah secara istilah indal muhaddithin, di sisi ahli hadis. Au sifatin, ya, khalqiyah atau khuluqiyah. Dan juga sunnah Nabi yaitu sifat Nabi SAW, sifat khalqiyah beliau, fisik beliau, ya. Rambut beliau bagaimana, ya, berjalannya beliau bagaimana, ya, ya. Au khuluqiyah atau akhlak beliau, au sirah, perjalanan hidup beliau, sama saja itu sebelum beliau menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Ini secara istilah menurut muhaddithin. Ya. Ini secara, ya, yang diterangkan oleh ulama ahli al-hadis. Disebutkan di dalam kitab Qawaid at-Tahdits milik Imam Al-Qasimi. Adapun makna sunnah, ya, menurut usuliyun, ahli usul, mereka mengatakan tutlaku ala ma jaa manqulan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimutlakkan atas apa saja yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, yang itu tidak dinaskan di dalam Al-Qur'an Al-Aziz. Akan tapi innama nussa alaihi min jihatihi, sesungguhnya itu dinaskan datang dari jihah beliau, dari arah beliau, maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana bayanan lima fil kitab aula, baik itu penjelasan bagi apa yang ada di dalam Al-Qur'an maupun tidak. Ini menurut usuliyun, setiap yang dinukil dari Nabi SAW, baik itu, ya, untuk menjelaskan Al-Qur'an ataupun tidak, maka itu sunnah Nabi SAW. Allah katakan wa nazzalna ilaikal Qur'an litubayyina linnas, kami turunkan kepada kamu Al-Qur'an agar engkau menjelaskan kepada manusia. Atau yang tidak, ya, dinukil dari Nabi tapi tidak untuk menjelaskan Al-Quran, itu pun sunnah menurut usuliyun. Adapun sunnah menurut ahli fikih,
yang sering kita dengar, yang sering kita pakai sehari-hari, ala ma laisa biwajib. Setiap yang tidak wajib maka itu sunnah. Fa yuqalu hadza syai' sunnah. Jika dikatakan ini adalah suatu yang sunnah, berarti laisa bi fardhin wala wajib. Tak fardu, tak wajib. Wala muharram wala makruh, dan juga tak haram, tak makruh. Yang sahih yang di sisi kebanyakan ulama salaf maksud sunnah itu lebih ausa', lebih luas lagi dari yang dijelaskan oleh ahlul hadis, lebih luas lagi yang dijelaskan oleh usuliyun, dijelaskan oleh al-fuqaha. Sunnah itu adalah idh ya'nuna bi sunnah muwafaqatul lil kitab wa sunnatu Rasulillah sallam wa sunnati Rasul sallam wa ashabihi sawa'un fi umuril i'tiqad aw al ibadat wa yuqabiluha al bid'atu. Sunnah secara istilah inda katsiri min salafi, yaitu apa yang sepakat dengan Al-Quran, yang sepakat dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh ashabi SAW, sesuai dengan sahabat Nabi SAW. Baik ini perkara i'tiqad, baik perkara keyakinan atau perkara ibadah, ini disebut sunnah inda katsiri minas salafi. Jadi setiap yang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman sahabat. Karena banyak orang-orang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak sesuai dengan yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW. Contoh yang ngebum-ngebum mereka berdalil dengan Al-Quran sunnah, tapi meninggalkan ashabat Nabi SAW. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dan sahabat Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang ini, bahwasanya kufur yang dimaksud di sini kufurun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, walaupun dia kafir, tidak sebagaimana yang diterapkan oleh orang-orang Khawarij, firqah pertama yang muncul dalam Islam, harusnya dinasihati. Orang-orang yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala dinasihati. Dijelaskan agama ini bukan dibom, bukan dibunuh. Agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Menjelaskan kepada umat sejelas-jelas mungkin apa yang mereka tak paham. Jika kita jelaskan tak paham, jelaskan lagi. Tak paham, jelaskan lagi. Kalau anak dites masuk Lipia, masuk syariah, yang ngetes sana Syekh siapa itu muridnya Syekh Shalih Utsaimin, yang ngajar akidah kami di sana, katanya idza ra'aita man ya'budul qabra, jika engkau melihat ada orang yang menyembah kuburan, madza fa'alta? Da'utuhum, aku akan ceramai mereka. Jika mereka tidak menerima, da'utuhum, ku seru lagi. Jika mereka tidak, ukaffiru, ku kafirkan mereka. Wah, khotok ente, kata saya. Salah ente itu. Tidak benar. Bisa jadi haula la yafhamuna kalamak, mereka tak paham ucapanmu, atau paham tapi ada syubhat. Ini Islam. Ini belum apa-apa, taruh tas hitam, mati. Tukang becak mental, tukang gojek mental, kasihan yang baru-baru naftar belum dapat gaji, tuh meledak mati. Naudzubillah. Ini menyelisihi kawaid-kawaid di dalam Islam, bahwasanya agama Islam agama rahmah, agama kasih sayang. Tidak mudah-mudah menumpahkan darah. Karena perkara darah ini pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Hak Allah yang paling cepat dihisab, yang paling duluan, yaitu salat. Adapun berhubung dengan manusia, darah akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu fulan ala sunnah. Dikatakan fulan di atas sunnah idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan si fulan di atas sunnah, maka orang itu amalnya sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Jika dikatakan fulan alal bid'ah, jika dikatakan fulan di atas bid'ah, apabila amalnya menyelisih kitab dan sunnah. Dikatakan seorang ahlu sunnah, maka jika amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Dikatakan ahli bid'ah, maka jika dia amalannya menyelisih kitab dan sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu taala, wa lafdhu as-sunnati fi kalami salafi yatanawalu sunnah fil ibadat. Lafaz sunnah di dalam ucapan para salaf, perhatikan di sini ya. Syekhul Islam ya, biasa mengucapkan kalimat salaf. Ulama-ulama dahulu, Imam Safarini juga biasa mengucapkan kalimat salaf. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalimat salaf, ni'ma salafuki laki ana. Nabi mengatakan kepada Fatimah, sebaik-baik salafmu yang telah mendahului adalah aku. Biasa kalimat salaf. Imam Az-Zuhri mengatakan salaf kita dulu, biasa kalimat salaf. Ibnu Taimiyah orang yang paling memilah kata. Beliau paling memilah kata. Usahakan beliau mengusahakan ucapan beliau sesuai dengan ucapan ulama dahulu. Beliau mengatakan ya, tahrif di dalam buku beliau, mengikuti firman Allah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Beliau menggunakan tamthil, tidak tashbih, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi. Beliau subhanallah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berusaha ucapan beliau, kitab-kitab yang beliau tulis sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, yang dikatakan Rasul dalam sunnahnya, begitu juga para sahabatnya di dalam athar-athar mereka. Kata beliau, lafaz sunnah di dalam ucapan para salaf itu mencakup sunnah di dalam ibadah, sunnah di dalam i'tiqad. Ya. Wa in kana katsirun mimman sanafa fi sunnah yaksuduna al-kalam fil i'tiqad. Walaupun kata beliau, kebanyakan ulama mereka menulis kitab sunnah maksudnya adalah akidah. Ya, kitab As-Sunnah Ibnu Khuzaimah maksudnya i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Kitab As-Sunnah miliknya anak Imam Ahmad ibn Hanbal maksudnya pembahasan tentang akidah. Ya, maksud di sini sunnah yang dimaksud adalah yaitu mencakup sunnah di dalam ibadah, juga sunnah di dalam i'tiqad. Jadi kita ya ahlu sunnah mengikuti seluruhnya di bidang i'tiqad, di dalam juga ibadah harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan dalam kitab Al-Hamawiyah, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amala. Sunnah itu ya apa yang Rasulullah berada di atasnya, baik itu masalah i'tiqad, baik itu masalah iqtisad, ya, baik itu masalah ucapan dan amalan. Ya, jadi iqtisad maksudnya muamalah, ya, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu ya bermuamalah, baik dalam ya dalam perdagangan, dalam apa saja, maka ya kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sunnah apa yang Rasulullah di atasnya, baik itu masalah i'tiqad, muamalah, ucapan maupun perbuatan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhussu as-sunnah bima yata'allaq bil i'tiqad. Kata beliau, kebanyakan ulama belakangan mereka mengkhususkan kalimat sunnah maksudnya adalah bima yata'allaq bil i'tiqad. Ya, segala yang berhubungan dengan keyakinan akidah. Segala yang berhubungan dengan i'tiqad. Kenapa? Karena i'tiqad, ya, sunnah berhubungan dengan i'tiqad, asluddin. Mana asluddin? Pondasi agama ini. Ya, hebatlah kita dalam fikih, hebatlah kita dalam tafsir, tapi akidah kita rusak, maka ya enggak akan bermanfaat. Enggak akan bermanfaat. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kukabarkan, kata Allah, orang yang paling buruk amal perbuatannya, orang yang menyangka dia beramal baik tapi itu adalah amal yang tidak diterima. Itu orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan ayat-ayatnya. Kufur kepada Allah, mengingkari ya sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah, mentakwil ayat-ayat Allah dengan takwil yang tidak dibenarkan di dalam ya Islam. Maka ini adalah kekufuran. Wal mukhalifu laha ala khatarin azim, dan yang menyelisihi sunnah maksudnya dalam akidah, dia berada di jurang yang sangat-sangat bahaya sekali. Ya. Jadi orang-orang yang menyelisih sunnah, maksudnya sunnah yang maknanya al-i'tiqad, ya, maka dia benar-benar di atas bahaya yang sangat-sangat besar.
Qultu, kata Syekh Abdul Salam Salim As-Suhaimi, fasunnatu idza utliqat fi babil aqaid innama yuqsad biha ad-din kamila la mastalaha alai ulama'ul hadith wa ulama'ul usul wa ulama'ul fiqh. Kata beliau, sunnah jika dimutlakkan ya dalam bab akidah, sunnah jika dimutlakkan diartikan dalam bab akidah, maka maksudnya agama semuanya. Maksudnya agama semuanya. Coba kalian buka kitab Syarhus Sunnah, kitab akidah, tapi di situ dibahas juga tentang tayammum. Ya, dibahas juga di situ ya tentang talak. Tentang talak dibahas dalam kitab akidah. Ini menunjukkan ya jika yang dimaksudkan sunnah di dalam bab akidah maksudnya ad-din kamila, agama yang sempurna semuanya. Ya, bukan seperti yang diistilahkan oleh ulama hadis, begitu juga ulama usul, begitu juga ulama al-fiqh. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, as-sunnatu hiya at-tariq al-masluk. Sunnah kata beliau adalah jalan yang ditempuh. Sunnah kata beliau adalah jalan yang ditempuh. Maka mencakup at-tamassuk bima kana alaihi nabi, yaitu berpegang teguh dengan apa yang Nabi berada di atasnya, berpegang teguh juga yang khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun ada 4. Siapa aja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di dalam i'tiqad kita harus berpegang teguh wal a'mal, seluruh amal perbuatan, wal aqwal, bukan hanya i'tiqad. Ya, kita kadang sibuk dengan mengikuti salaf dalam i'tiqad. I'tiqadnya sama, walaupun ada dikit-dikit yang agak-agak beda. Ya kan? Karena kadang kita salah dalam mengucapkan sabkul lisan. Tapi dalam masalah aqwal, tata cara, tata krama kita ngomong, kita belum salaf. Yang ngomong sama wong tua, kadang wong tua, wow, ngaji di mana kau ni nak? Nah, berarti belum salaf kita. Bagaimana salaf dahulu? Tak kala emaknya ada, emaknya sedeng, anda pernah cerita? Ada salaf dulu, emaknya tu sedeng. Emaknya sedang dia ngisi pengajian, di depannya ribuan ulama belajar sama anaknya. Kata anaknya, kata ibunya, wahai anakku, njok makan ayam, cepat. Ya kan? Bagaimana salaf dulu menghadapi orang seperti ini? Afannya nih, mak gilo aku, nyogo. Dak kati dia ngomong macam itu. Diam 1000 kata. Dia datangi apa yang diinginkan ibunya, dia ambil beras, dia ambil gandum ataupun untuknya ngasih makan ayam. Lalu dia balik lagi ke meja tempat dia ngisi kajian, langsung melanjutkan kajian aja. Tengok anak-anak sekarang. Woi, mak ni boyan ni kan. Tahu kita sedang mak ini, dak jengok-jengok keadaan. Ya, mungkin dari sisi i'tiqad dia sudah salaf, tapi dari sisi akwal, tata cara berucap, tata cara berkata, ya. Ya, anak ada yang nyinggung anak, ya. Ustaz ni kalau ceramah banyak ngelucunya. Ada salafnya tak? Wallahu alam, ya. Ya, wallahu alam. Kalau anak kadang suka canda, anak ngelihat keadaan kita orang Palembang. Ya, kita tengok ini agak nyerep. Ya, budak ni kalau di mak itu ke agak-agak galak dia. Tapi kalau dak mak itu ke tegang ujinya. Ya. Jadi ini bukan apa namanya? Suatu yang aib menurut anak, itu cuma thariqah saja, tata cara saja, ya. Ada negur anak seperti itu, tapi enggak apa-apa, bagus. Masukan yang sangat bagus sekali. Ya. Dan memang yang ceramah ini budak lebak keranji. Ya, memang cak itulah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Pembahasan yang berikutnya itu makna sunnah, ya. Makna sunnah, jadi makna sunnah di sisi ahli hadis, makna sunnah di sisi usuliyun, ahli usul, makna sunnah di sisi fuqaha, para ahli fikih, dan makna sunnah inda kathirin min as-salafi. Kebanyakan ulama dari kalangan salaf lebih ausa', lebih luas di dalam memaknai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya al-musammayat asy-syari'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Nama-nama yang sesuai dengan syariat, maksudnya nama-nama yang berdasarkan dalil dan kesesuaian dalam madlulnya bagi ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bukan satu namanya. Ada yang disebut ahlu sunnah ahlul athar, ada yang disebut ahlul hadith,
Ada yang mengatakan dirinya firqatun najiyah, ada yang mengatakan dirinya Taifatul Mansurah, ada yang mengatakan dirinya Salafiyin. Ya, ini sebenarnya nafsu al-ma'na. Ya, satu makna, ya, dan ujung-ujungnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nama ini yang ada di sini untuk membedakan, ya, untuk membedakan diri ahli sunnah dengan orang-orang yang mereka disebut ahlul bid'ah. Ya, ciri ahli sunnah yaitu al-ijtima', bersatu. Ciri ahlul bid'ah furqa, perpecahan. Kenapa ahlu sunnah dinamakan ahlu sunnah? Karena mereka di atas jamaah, karena mereka senantiasa bersatu di atas dalil. Jika dalil mengatakan ini, maka mereka mengatakan ini pula. Dalil mengatakan A, mereka mengatakan A pula. Beda ahlul bid'ah. Imam yang ini mengatakan ini, muncullah sekte, ya, ini. Misalnya sektenya apa? Naqsabandiyah lah dia. Yang ini Syadziliyah lah dia. Yang ini Qadiriyah lah dia. Beda-beda tergantung imam. Tergantung made in mereka sendiri. Adapun ahlu sunnah, ya, mereka memiliki nama-nama yang menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar berada di atas satu jalan. Itu jalannya Rasulullah dan para sahabat. Kenapa kita senantiasa mengikutkan para sahabat setelah Nabi SAW? Sudah jelas kita jelaskan di awal. Yang mengatakan itu sebenarnya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman pertama kali kepada Rasulullah. Orang yang beriman pertama kali kepada Rasulullah, yaitu yang pertama orang-orang muhajirin, yang kedua orang ansar, atau yang sebagaimana Imam Ar-Razi mengatakan jumlah mereka ada 114 ribu orang, mereka semuanya, ya, di atas jalan yang lurus. Mereka tidak boleh, kata Allah, ya wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia leluasa di dalam kesesatannya, ujung-ujungnya kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya kita setiap mengatakan Rasulullah SAW, ya, beserta sahabatnya ridwanullah ajmain. Sering kan? Ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, sahabat ikut terus. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sisi apa aja sahabat ngikutin. Kita ambil contoh satu aja, sahabat Abdullah bin Umar. Apa yang digawekan Nabi dia ikut, saking pengennya dia sama galonian. Dia pernah waktu dia belum balik, ya, masih umur dia mungkin 7 tahunan, ya, atau 6 sampai 7 tahunan, dia naik ke loteng Nabi SAW, naik ke genteng, nyingok bagaimana tata cara Nabi buang air. Bayangkan coba. Begitunya mereka mengikuti Nabi SAW. Ya, Nabi pernah bai'at ridwan, lalu dia pun datang ke sana. Ya, di mana Nabi pernah ke sana. Intinya dia meniru Nabi, cara berjalan Nabi ditengoknya, ditirunya. Jadi Ibnu Umar benar-benar sahabat yang benar-benar bagaimana bisa 100% mirip Nabi SAW. Ya, makanya kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nas hasanah. Semua bid'ah sesat katanya. Walaupun orang belakangan mengatakan ada hasanah, siapapun dia. Karena Ibnu Umar ini ulamanya sahabat. Oh, itu kayak Ibnu Umar, daripada kau mending melok Ibnu Umar. Itu Ibnu Umar, daripada kau mending melok Ibnu Umar. Dia anak orang yang dijamin surga, pun dia ternyata orang yang ikut berjihad di jalan Nabi SAW. Lah ente dibenturkan dengan pendapat Abu Lu'is, bid'ah itu terbagi 5. Taruhlah, ya, kita tetap mengikuti sahabat. Ya, katanya Syafi'iyah begini, Pak, taruhlah kita mengikuti sahabat yang jelas. Ya, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, sebaik-baik kurun qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik kurun itu kurunku, yaitu sahabat, kemudian anaknya tabi'in, kemudian tabi'in. Ya, aman. Daripada mengikuti orang-orang belakangan yang ujung-ujungnya penjelasan Imam Abu Lu'is itu, ya, sunnah-sunnah yang dimaksud itu, ya, bid'ah-bid'ah yang dimaksud, ya, bukan bid'ah yang diinginkan oleh orang-orang sekarang. Ya, bukan yang diinginkan oleh orang sekarang, ya. Di antara nama-nama tersebut, yang pertama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah memiliki nama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna sunnah maqrunatun bil jamaah. Sesungguhnya sunnah itu senantiasa diiringi dengan jamaah, bersatu. Kama annal bid'ah maqrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu senantiasa diiringi dengan yang namanya pecah belah. Makanya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ahli bid'ah disebut ahlul bid'ah wal furqah.
Ya. Coba antum balik ke ahli bid'ah. Perhatikanlah, dakati yang bersatu. Makanya mereka maksain hadis ikhtilaful ummah rahmah. Dipaksain. Karena bid'ah enggak akan pernah bersatu. Lagi mana ikhtilaf ummah itu pacak jadi rahmat? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah apa dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatulah kalian dengan tali Allah yang teguh, semuanya disuruh bersatu. Wala tafarraqu. Wala tatafarraqu. Jangan berpecah belah. Lain datang hadis, menurut mereka ahlul bid'ah, perselisihan para umat ini itu adalah rahmat. Nah, sedangkan Nabi mengatakan umatku terpecah 73. Satu di surga, 72 di neraka. Gimana bisa perselisihan para ulama, perselisihan ya umat ini, adanya Jahmiyah, adanya Murji'ah, adanya Qadariyah, adanya Khawarij, ada Syiah, rahmat. Ya, ini ya perkataan yang tidak memiliki dasar. Sebagai orang Syiah, mereka mengambil hadis 7 umat Nabi terpecah 73. 72 di surga, 1 di neraka, yaitu Wahabi. Mana itu? Ini kan membela hawa nafsu dengan nafsu. Tidak ada. Itu maudhu' ya, yang dibawakan oleh tokoh Syiah yang ada di Indonesia. Saya pernah dengar dia langsung ngomong seperti itu. Ya, ini enggak benar. Yang dari Nabi SAW 73, 1 di surga. Masuk akal. Nabi mengatakan kalau ditanya sahabat siapa yang 1 itu? Ma ana alaihi wa ashabil yaum. Orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku hari ini. Nah, sahabat Nabi waktu itu ada pada waktu itu aja. Setelah 100 tahun Hijriah enggak ada lagi sahabat Nabi SAW. Ya, enggak ada lagi. Jadi benar-benar ya, mengikuti sahabat. Bukan mengikuti orang-orang setelah itu. Dari orang-orang yang tidak ya bertanggung jawab, ya, mengatasnamakan ini dan itu padahal tidak ada dasarnya. Ada lagi mereka mengatakan ya dia i'tiqadnya Asy'ariyah, ya, akidahnya akidah Syadziliyah, kemudian fikihnya Syafi'iyah. Lah ini gimana ini? Berarti Imam Syafi'i bermasalah dong dalam sisi akidah manhajnya. Kenapa harus ngambil orang setelahnya? Oh tidak mah itu ujinya. Yang ini ngembek dari imam ini ngembek dari ini, imam ini ngembek dari Imam Syafi'i. Ya kalau memang ngembek Imam Syafi'i itu, Pak. Akidah Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Kenapa dipilih-pilih? Dalam apa pula nyingoma itu? Ya, akidahnya uang ini, manhajnya uang yang ini, fikihnya yang ini. Padahal mereka semuanya mazhab ini memiliki tiga-tiganya. Fikih mereka punya, manhaj mereka punya, akidah mereka punya. Kenapa tidak mencukupi yang sudah ada seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma mencukupi apa yang dijelaskan oleh para ulama. Yang mereka menamakan Ahlul Athar karena memang para ulama mengatakan diri mereka Ahlul Athar. Yang mereka menamakan Ahlul Hadis karena mereka menamakan diri mereka Ahlul Hadis. Itu buat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang kedua Ahlul Hadis. Nama yang kedua Ahlu Al-Hadis. Ini ada yang saya tinggalkan sedikit ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinamakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka berpegang teguh ya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan para sahabat yang berpegang teguh kepada ya dua itu. Ya, nama yang kedua Ahlul Hadis. Jadi kita boleh menamakan diri kita Ahlul Hadis. Nama ini banyak sekali ya datang dari perkataan ulama-ulama dahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau dari para ulama. Mereka menyebutkan Ahlul Hadis wa Ahlus Sunnah mubayyinin i'tiqadahum wa la yufarriquna baina al-mustalihin. Ya, Ahlus Sunnah ya mereka Ahlul Hadis ya. Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadis. Di antara ulama mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah disebut Ahlul Hadis yaitu Imam As-Sabuni. Beliau mengatakan dalam akidah beliau, inna ashabal hadis al-mutamassikin bil kitab wa sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lirrasuli bir risalati wan nubuwah. Beliau mengatakan sesungguhnya ahlu hadis
yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup. Semoga Allah merahmati yang mati di antara mereka. Subhanallah, doain. Imam As-Sabuni. Yashhadun, mereka adalah orang yang mempersaksikan keesaan Allah dan mempersaksikan risalahnya Nabi SAW dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebut ahlu sunnah ahlul hadis. Beliau menyebut ahlu sunnah ahlul hadis. Sampai beliau mengucapkan waqad a'adha Allahu ahla sunnati min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih wa manna 'alaihim bi ta'rif wa tafhim. Ini bagus sekali kalam ini. Sungguh Allah telah melindungi ahla as-sunnah. Sungguh Allah telah melindungi ahlu sunnah. Di awal dia mengatakan ahlul hadis. Kemudian di kalamnya terakhir beliau mengatakan ahlus sunnah. Beliau menyamakan antara nama ahlu sunnah wa ahlul hadis. Sungguh Allah telah melindungi mereka dari merubah-rubah sifat Allah, dari mengkaifahkan, membagaimanakan sifat Allah, dari menyerupakan sifat Allah. Allah mengkaruniakan mereka dengan ta'rif, dengan ma'rifah, dengan ilmu. Allah karuniakan ilmu mereka. Tidak perlu ditakyif, tidak perlu ditarik, paham langsung. Ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah kasih ilmu mereka, sudah paham. Istiwa ma'lum, wal kayf majhul. Ya, wal imanu bihi wajib, wa su'al anhu bid'ah, langsung paham. Wa tafhim, Allah kasih langsung paham mereka. Ini karunia. Tak kala kita mendengar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mendengar sifat-sifat nama-nama dalam hadis, langsung kita bisa cerna, kita paham tanpa ada keraguan. Ini Allah melindungi kita dari 4 perkara yang sudah kita bahas di kitab Aqidah Wasithiyah. Allah karuniakan kita apa? Paham berarti. Sedangkan kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki kebaikan ya, pada seseorang, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan agama. Agama seluruhnya. I'tiqadnya, iktisadnya, qaulan wa fi'la. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabus salafi ahlul hadith wa sunnati wal jamaah. Madhab salaf itu adalah ahlul hadith, adalah ahlus sunnah wal jamaah. 2 nama langsung disebut. Ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, wa nahnu la na'ni bi ahlil hadith. Kami tidak bermaksud ahlul hadith itu yaitu orang yang hanya mendengarkan hadis. Itu bukan yang kami maksudkan. Ahlul hadith bukan hanya orang yang menulis hadis, meriwayatkan hadis. Akan tetapi maksud kami setiap orang yang berhak menghafal hadis, yang mengilmui hadis, yang memahami hadis secara zahir maupun batin, mengikutinya. Sekarang nanya antum, banyak ada ahli bid'ah hafal hadis? Banyak ahli bid'ah hafal hadis. Benar tak? Ya, duduk di pengajian menyampaikan hadis banyak, tapi mengikuti tidak, belum tentu. Ya. Tengok di kitab Bulughul Maram yang dipelajari di sebagian pondok. Di situ kan dijelaskan. Ya, dalam Syafi'iyah bagaimana tata cara kuburan. Bentuk kuburan itu dalam mazhab Syafi'iyah Imam Nawawi itu yang dirojihkan mereka sanam berbentuk punuk onta. Begini. Bukan begini. Kemudian tidak boleh dikapur, tidak boleh dinamai. Lah tengok kuburan sekarang, hampir dekati yang sesuai dengan apa yang disebutkan di Bulughul Maram itu. Nah, Rasul an yujassasal qabr. Nabi melarang dari kuburan itu disemen, jinggo pendapuran laris manis. Ya kan? Subhanallah, mereka tidak mengikuti apa yang ada. Padahal mereka membaca itu tapi tidak mengamalkan. Pun tidak dikatakan ahlul hadis. Makanya kata beliau, la na'ni bi ahlil hadis man sami'al hadis. Wa man yaktubul hadis, bukan itu maksudnya. Nah, ahli bid'ah juga mencatat hadis, menulis hadis, akan tapi yang mereka itu berhak untuk menghafal hadis, mereka memahaminya, mereka mengetahuinya, baik zahir hadis maupun batin hadis, secara zahir dan batin mereka. Mereka mengikutinya secara zahir dan batin mereka. Wa kadzalika ahlul Quran, begitu juga ahlul Quran. Dikatakan ahlul Quran bukan hanya orang yang menghafal Quran. Itu maksudnya. Orang yang ahlul Quran benar-benar mengamalkan isi Quran. Sebagaimana Nabi SAW
kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adapun Nabi SAW, kata Aisyah, akhlaknya apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka disebut ahlul Quran. Banyak orang mengatakan diri kan ahlu sunnah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ada orang mengatakan diri mereka LDII, mengatakan ahlu sunnah wal jamaah mereka. Tapi apakah mereka benar ahlu sunnah? Tidak, jauh. Ya, mereka itu ahlu duit. Ahlu duit wal fulus. 10% dari pekerja pengikut mereka harus nyetor tiap bulan. Lah kesian tukang beca. 10%. Ya. Ini pengakuan dari mereka yang sudah keluar. 10% bukan kecil. Kalau 0,5% mungkin bertahan uang. 10% lama-lama, banyak juga. Aku lah 20 tahun melok sini. Habis tu lepas beli mobil. Nah, keluar mereka. Ya. Rekening dia, nama dia, ya sudah kurang banyak. Ya, seperti itu. Jadi LDII pun sama, walaupun mereka katanya sistem angkul. Ya, kenapa kita berani nyebut LDII? Karena MUI menyesatkan LDII sebagaimana MUI menyesatkan Ahmadiyah. Ya, sistem angkul versi mereka. Berkata, ya, wa kadzalika ahlul Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, ya, jilid 4 halaman 95. Nama yang ketiga Al-Athariyah. Sering kita mendengar ada Ustaz Muslim Al-Athari. Ya, atau Ahlul Athar. Boleh kita ngomong sama teman, antum apa? Saya Ahlul Athar. Ya, saya Athari. Namanya bagus, Athari, tapi arba'in tak hafal. Ya. Kalau kita ingin mengatakan diri kita Ahlul Athar, usahakan kita benar-benar menghafal athar. Kita ingin mengatakan diri kita Ahlul Quran, usahakan kita hafal Quran, gitu loh. Ya. Wa hadzal ismu yutlikuhu katsirun min ahli ilm wa yuriduna bihi ahlus sunnah wal hadis. Ya, nama ini yaitu Athariyah sama Ahlul Athar, ya, dimutlakkan oleh kebanyakan para ulama. Mereka memaksudkan Ahlul Athar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, madhab kami adalah, pilihan kami adalah, dipilih mana yang benar, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tabi'in. Wattamassuku bimadhabi ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan mazhabnya ahli athar. Subhanallah. Ya. Mithlu Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, seperti Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab Ushulus Sunnah, ya, keyakinan kami, ya, i'tiqad kami, at-tamassuk bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu, berpegang teguh dengan apa yang sahabat berada di atasnya. Kenapa pertama kali itu disebut? Karena sahabat ini yang berjasa di dalam menyebarkan agama Islam sehingga sampai kepada Imam Ahmad. Walau Imam Ahmad bukan tabi'in. Ya, dia tabi'in, ya, di bawah Imam Syafi'i yang kecilnya. Bayangkan coba. Tapi beliau mengatakan at-tamassuk bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu, berpegang teguh, digigit dengan gigi geraham yang paling belakang, ya, apa yang dipegang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang lain, di tempat yang lain, beliau mengatakan ciri-ciri ahli bid'ah katanya, yaitu al-waqi'atu fi ahli al-athar, mencela ahlu athar. Tengok, ahlu hadis disebut beliau ahlul athar. Wa alamatu zanadiqah, tanda orang zindik, menamakan ahlu sunnah hasyawiyah. Ya, menamakan ahlu sunnah hasyawiyah. Wa alamatul qadariyah, tanda ciri-ciri orang qadariyah, menamakan ahlu sunnah, menamakan ahlul athar. Beliau sebut ahlul athar, diulang lagi, menamakan ahlul athar mujabirah, yaitu jabariyah. Ya. Orang murji'ah menamakan ahlul athar, ahlu sunnah, yaitu mukhalifah wa nuqsaniyah. Karena orang murji'ah, pendapat orang murji'ah, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlu sunnah mengatakan
bertambah dengan amal dengan keimanan, dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan, maka kita dinamakan mereka mukhalifah nuqsaniyah. Ya. Orang Rafidhah menamakan ahlu sunnah, ahlul athar nasibah, nawasib kata. Kita disebut orang Syiah mengatakan kita nawasib, nasibah. Artinya orang yang menegakkan permusuhan kepada ahlul bait. Ini bohong ini, dusta ini. Dan kita tidak pernah mencaci maki keluarga Nabi SAW. Akan tapi kita tidak menyembah mereka. Ini yang menyebabkan orang Syiah mengatakan kita nawasib. Dan sekarang anaknya antum kan kajian. Siapa yang pernah antum celah dari istri Nabi SAW? Tidak pernah kan? Tidak ada. Siapa yang antum celah dari anak Nabi? Tidak ada. Orang Syiah malah yang kita katakan nawasib sebenarnya. Sudah Syiah, sudah nawasib. Mereka mengatakan Aisyah pezina. Mereka mengatakan Abu Bakar sama Umar sonam Quraisy, sonamai Quraisy. Dua sonam Quraisy. Subhanallah, mereka sebenarnya harusnya dinamakan nawasib. Bukan kita yang benar-benar yang mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mau saja mengagungkan keluarga Nabi sebagaimana orang-orang ini mengagungkan. Ya, naudzubillah, mengagungkan berlebih-lebihan. Padahal Nabi kita mengatakan, ya, la tutruni kama atratin Nasara bin Maryam. Jangan kalian mengagungkanku berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Nabi Isa, sehingga menjadikan Nabi Isa Yesus disembah. Nah gitu. Siapa nih? Adan Dan. Jadi wong Kristen tuh Dan nyembah Nabi Isa atau dengan nama lainnya Yesus. Awalnya memuji-muji Nabi Isa. Berlebih-lebihan. Ujung-ujung menyembah. Makanya sama kuburan. Jangan berlebih-lebihan. Jadikan kuburan itu kuburan. Kata Nabi SAW, fazuruha. Ziarahlah kuburan fa innahu tudzakirul akhirah. Itu cuma fungsinya. Sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan akhirat. Ini berlebih-lebihan kuburan, tanah kuburan dimbe, ya, sorban yang dibawa dipoles-poles ke kuburan, ya kan, katanya berkah. Ini namanya ngalap berkah, ujungnya nanti nyembah kuburan. Baik di Nagaswida kah dia, baik di Merogan, baik di Talang mana, Talang Keramat, ada kuburan 10 meter, ya, khilaf, ya, al-juhal, ya, manfihi, siapa di dalam kubur tersebut. Hunaka man qala, ya, narajil. Itu pohon kelapa itu. Ada yang mengatakan huwa, ya, buaya, timsah. Gimana ini? Mengagungkan suatu yang, ya, yang tidak jelas, bahkan perkara yang mengada-ngada. Ya. Nama yang berikutnya Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah sudah kita jelaskan. Hadis yang ikhtalafa, ya, umat Nabi sallam 73 firqah. Kemudian nama yang berikutnya At-Taifatul Mansurah. Ya, dalilnya sudah kita jelaskan, la tazalu ta'ifatum min ummati mansuruna 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada pada umatku sekelompok yang mereka senantiasa zahirin. Mereka senantiasa muncul. Ya, walaupun jumlah mereka sedikit mendakwakan kebenaran ini sampai datang perintah Allah, yaitu angin lembut yang keluar dari, ya, yang keluar di Syam, keluar dari, ya, Naam di Syam, nanti akan mendatangi manusia, ya, dan orang yang terkena angin tersebut akan mati semuanya, walaupun memiliki iman sebesar biji sawi. Ya, Allah akan mendatangkan itu wahum zahirun, mereka dalam keadaan zahirun, nampak, tidak sembunyi-sembunyi dalam mendakwakan agama ini. Ya. Yang terakhir nama mereka adalah Salafiyah atau disebut dengan Salafiyun. Yang ini insyaallah kita akan bahas, ya, bulan depan insyaallah. Ya, apa makna Salafiyah, apa makna Salafiyun, baik secara bahasa maupun secara istilah dan beserta kalam, ya, para ulama. Apakah boleh kita menisbahkan diri kita Salafi? Ya, walaupun orang-orang kadang ngejek kita Salafi, salah pilih. Ya. Iya, salah pilih budak itu. Harusnya ke sini. Ya, dia bilang gitu. Macam-macam lah, ya. Yang jelas kita mengikuti Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan kita tidak akan pernah mengada-ngadakan pendapat sendiri. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli ilmu jika benar, ya, engkau itu tidak mengetahui.
Jika tidak tahu kita harus bertanya. Nah, para ulama menjelaskan, baik ulama yang dahulu ya dari kalangan ya sahabat, begitu juga tabi'in, tabi'in dan yang ya seterusnya dari para ulama sunnah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita udah mau asar ya. Berapa menit lagi asar? Ada 5 menit lagi? In kana hunaka waqtun na'khudh al-as'ilah. Ya, alal aqal 50 al-as'ilah. Ya silakan mau bertanya. Boy. Ustazah pengen nanya. Ya silakan. Reza. Apa tadi Reza tadi? Gunung apa? Gunung tidak bisa dikejar apa maksudnya Reza? Masya Allah Reza ini, subhanallah nih. Apa? Puitis beliau nih. Apa Reza? Gunung tidak pacak dia apa? Dikejar. Apa Ustaz artinya Ustaz? Bukan itu saya maksudnya. Anda tahu maksudnya itu sebenarnya, tapi pengen dari dia nian. Caknya maksudnya Ustaz Edi itu tidak baca disaingi. Itu Pak maknanya. Cak gunung, ya kan? Nah itu, masya Allah. Reza ini, mantap nih. Kalau jadi Ustaz, masya Allah itu, ya. Kita unjuk porsi kaki ngisi kajian. Iya. Kita cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.